Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pecandu spoiler dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Ulong di channel Tongkrongan Film. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Sonic the Hedgehog, yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan bagaimana perjalanan Sonic si landak biru, yang bekerja sama dengan serif kota setempat yaitu Tom Wachowski, untuk menemukan cincin kepunyaan Sonic yang hilang dan melarikan diri dari Dr. Robotnik. Daripada penasaran, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal scene, hiduplah seekor landak biru yang bisa berlari dengan kecepatan super. Ia tinggal di sebuah pulau bernama Loop the Loop, bersama seekor elang bernama Longclaw yang telah merawatnya semenjak kecil. Tiba-tiba mereka diserang oleh suku Echidnas yang ingin menculik Sonic untuk suatu kepentingan kekuasaan. Longclaw pun berusaha menyelamatkan Sonic. Mereka menerobos keluar dari rumah dan langsung terbang melarikan diri, namun Longclaw terkena panah dari musuh mereka, dan terjatuh di suatu tempat. Di saat genting itu, Longclaw memberinya sekantong cincin yang dapat membuat portal ke planet lain, menggunakan satu untuk mengirimnya ke bumi sementara dia melindunginya dari kejaran suku Echidnas. Sonic pun selamat, sementara kita tidak tahu keadaan Longclaw saat itu. Goodbye, Sonic. No! 10 tahun kemudian, kita diperlihatkan seorang serif bernama Tom yang lagi berpatroli. Tiba-tiba ia mendapati alat pengukur kecepatannya melebihi kapasitas biasanya. Anehnya ia tak melihat ada kendaraan yang melintas. Ternyata itu ialah ulah Sonic yang sedang mengerjai serif tersebut. Tom pun kebingungan dibuatnya. Ia mencari pengendara yang melintas, namun tak menemukan seorang pun di sana, hingga ia mendapatkan sebuah duri biru dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Tinggallah Sonic dan ia bermain bersama kura-kura dan membawanya berkeliling agar bisa berjalan lebih cepat. Alive? This is great. You're doing amazing. It's our little secret, okay? You never saw me. I was never here. Kini tibalah Sonic di rumahnya, yang hanya tinggal sendiri. Dengan kebiasaannya bermain seorang diri tanpa seorang teman, ia pun tak sengaja menjatuhkan kantung cincin pemberian dari Longclaw dan sebuah peta. Ia pun mencoba membuka gerbang menuju ke desa jamur sesuai dengan perintah Longclaw. Tapi ia tak menyukai jamur itu. Scene berpindah di mana Sonic sedang memperhatikan serif Tom dari atap gedung, yang sedang melaksanakan tugasnya. Hingga malamnya Sonic pun masih mengikuti Tom di kediamannya yang sedang menonton dengan istrinya. Basically, we're like a family. Keesokan harinya Sonic pun melihat pertandingan bisbol dan ia sangat menyukai dengan permainan itu. Hingga pada malamnya ia masuk ke lapangan bisbol itu dan bermain sendiri di lapangan tersebut. Ia membayangkan pertandingan sebelumnya yang ia tonton dan menirukan semua gerak-gerik permainan bisbol tersebut. Hingga ia menemukan suatu kesunyian di sana. Dengan kesal, ia pun mengelilingi lapangan itu dengan kecepatan tinggi, hingga menyebabkan seluruh listrik di kota itu padam seketika. Hal ini membuat Tom bingung atas kejadian itu. Keesokan harinya, sudah banyak petugas yang memeriksa tempat kejadian, dan tiba-tiba datanglah sebuah mobil besar yang di dalamnya keluar seorang lelaki bernama Dr. Robotnik bersama seluruh pasukannya, dan ia pun bekerja sama dengan petugas itu. Dokter tersebut memperlihatkan senjata mematikannya ke petugas tersebut, berupa bola yang bisa mendeteksi keberadaan seseorang. Hingga robot itu mencari keberadaan Sonic di dalam hutan. Sonic pun menyadari hal tersebut. Ia segera ke rumah dan mengemasi barang-barangnya untuk kabur dari tempat itu. Essential items only. Okay, toothbrush, toothpaste, hair gel, nightlight, bunny. Goodbye, Cave.
Sonic pun pergi menuju rumah Tom dengan menyelinap masuk. Ia memegang cincin untuk berteleportasi, namun tiba-tiba Tom menemukan Sonic dan menembak kaki Sonic dengan bius tidur. Seketika itu Sonic pun melemah dan tak sengaja menjatuhkan cincin yang ia pegang, sehingga membuka gerbang teleportasi. Sonic pun pingsan dan tak sengaja menjatuhkan kantung cincin di atap gedung tinggi, dan gerbang pun kembali menutup. Sonic akhirnya ditangkap Tom dan dimasukkan ke kandang kucing. Tom pun heran dengan hewan apa yang ia temukan. Sonic akhirnya tersadar dari pingsannya dan keluar dari kandang itu dengan mudah. Tom terkejut mengapa ada makhluk seperti Sonic. Seketika itu mereka pun kedatangan tamu dengan menggunakan truk hitam besar, yang akan menangkap Sonic untuk mengambil kekuatannya. Sonic meminta tolong kepada Tom untuk menyembunyikannya. Sonic sembunyi di genteng rumah Tom, sementara itu Tom mulai berbicara kepada Dr. Robotnik. Ia mengatakan bahwa tidak ada siapa-siapa di rumahnya, namun dokter tak percaya begitu saja, ia pun mengarahkan senjata pengintainya hingga ke atap rumah. Listen, Mr. Sonic pun panik akan hal itu, ia menggelindingkan badannya di antara bola-bola dan menuju ke tangga bawah. Di bawah Sonic pun bersembunyi di belakang kain. Dokter mengatakan kepada Tom untuk menyerahkan Sonic kalau ia ingin hidup. Dengan panik Sonic pun muncul di hadapan mereka, tapi dokter terkejut melihat wujud Sonic. Seketika itu Tom langsung memukul Dr. Robotnik dan mereka segera melarikan diri sambil berusaha menghindar dari tembakan robot penghancur milik Dr. Robotnik. Sonic dan Tom berhasil melarikan diri menggunakan mobil Tom, dan pergi menjauh dari rumah Tom. Di dalam mobil, Sonic menjelaskan tentang cincin yang bisa membuka gerbang kemanapun kita mau. Dan sekarang kantung berisi cincin itu berada di sebuah atap gedung tinggi, dan harus segera mereka temukan. Mereka pun berhenti di tempat telepon umum. Tom mengabari rekan kerjanya di kepolisian untuk melaporkan kejadian di rumahnya Tom tadi siang. Ternyata Dr. Robotnik dan anak buahnya telah dahulu berada di tempat temannya Tom, dan segera berbicara kepada Tom, namun Tom telah menutup telepon itu. Kini Tom dan Sonic mendatangi sebuah bar untuk menemui teman Tom, namun kedatangan mereka tak disambut baik oleh preman di sana. Sonic pun mencoba sok jagoan dengan mengetuk kepala seorang preman dengan botol. Alhasil, terjadilah kerusuhan karena ulah mereka. Sonic melakukan gerakan cepat yang seolah semua yang di dalam bar terlihat begitu lambat. Sonic membalikkan semua serangan mereka dengan kecepatan yang ia miliki, hingga tiba waktunya mereka semua akan tumbang dengan sendirinya. Saking cepatnya, Tom pun terheran karena semua orang bisa tumbang dengan hitungan detik. Mereka berdua segera pergi dari bar tersebut. Dan bermalam di sebuah penginapan untuk beristirahat. Watching TV. You should too. Paginya mereka telah berangkat, sedikit perdebatan antara Tom dan Sonic mengenai pekerjaan Tom sebagai petugas kepolisian. Tanpa mereka sadari, ternyata Dr. Robotnik diam-diam telah mengikuti mereka. Dengan mobil penghancurnya, ia menembakkan sebuah panah bertali, untuk menghentikan mobil Tom. Seketika mereka terkejut, dan Sonic terpelanting keluar mobil dan bergantung di pintu mobil. Sonic segera menggunakan kekuatannya untuk menyerang mobil dokter itu, dan berhasil menumbangkannya dengan kecepatan tubuh Sonic. Sonic kembali ke mobil Tom, dan ternyata masih ada satu senjata lagi yang terus mengikuti mereka, dengan meluncurkan besi terbang untuk meledakkan mobil Tom, namun Sonic dengan cepat kembali menghancurkan satu persatu besi itu. Mereka masih diserang oleh robot milik Dr. Robotnik. Kini Tom yang akan melawan dan Sonic membawa mobil. Tom berhasil menghajar robot itu hingga berhenti dan hancur. Tapi ternyata ada robot helikopter kecil yang melaser bodi mobil Tom hingga terlepas. Sonic berhasil mendapatkan robot kecil itu, namun Tom menyadari bahwa benda itu bisa meledak. Mereka berhenti di suatu tempat untuk membuang robot yang lengket di tangan Sonic. Tom pun membuang robot itu, namun tanpa mereka sadari, robot itu masih di sekitar mereka dan akhirnya meledak sehingga Sonic yang dekat dengan ledakan itu terlempar dan tak sadarkan diri. Saat itu juga,
Tom segera membawanya ke rumah. Di rumah kediaman ibu dan istrinya Tom. Mereka mengusir Tom agar pergi dari rumah, karena Tom sedang dicari oleh kepolisian. Mereka pun bertanya apa yang dibawa oleh Tom. Seketika itu anjing mereka menarik kain penutup Sonic dan tampaklah Sonic yang sedang pingsan digendong oleh Tom yang membuat mereka tercengang. Di sisi lain, Dr. Robotnik membuat eksperimen untuk menambah kekuatannya dengan memanfaatkan duri dari tubuh Sonic. Ready the prototype. Kembali ke keluarga Tom, istrinya kini membantu Sonic dengan merawatnya. Feet. You're gonna be alright. Tak lama kemudian Sonic pun kembali sadar. Tom dan istrinya sedikit berdebat atas keberadaan Sonic. Keponakan Tom memberikan sepatu baru untuk Sonic, karena ia melihat sepatu Sonic sudah tak bisa digunakan lagi. So you won't hurt your feet anymore. Okay. Kini Sonic dan anak perempuan itu semakin akrab dan main bersama. Stop! That is very gross. Tom dan istrinya kini segera membawa Sonic dengan mobilnya menuju ke gedung tempat kantung cincin Sonic yang terjatuh di scene awal tadi. Mark. So this is it? That's it. That's your pyramid. What happens now? Oh, he's gone. Menggunakan identitas Tom sebagai polisi, mereka berhasil masuk hingga ke atap gedung. You just saved a life. It's in here. Hello? Hey. Relax. I'm a cop, okay? Plus, he likes it in there, don't you, buddy? What were you? Kini Sonic telah menemukan kantung cincinnya kembali. Dan Sonic berniat untuk pergi mencari tempat lain yang lebih aman. Tom sebenarnya sudah mulai menerima Sonic di kehidupannya, dan mereka sedikit bersedih akan hal itu. Sonic mengambil satu cincin dan mencoba membuka gerbang teleportasi, namun tiba-tiba datanglah robot penghancur seperti bola yang menghentikannya, disusul pula dengan kedatangan Dr. Robotnik. Mereka dibuat panik karena robot-robot mulai menyerang mereka. Sonic pun menggunakan kecepatannya untuk membalikkan tembakan robot itu. That's not good. Son? Don't worry. I know exactly what to do. Namun Dr. Robotnik berhasil menembaki gedung pijakan Sonic. Dan terjatuhlah mereka bertiga dari gedung itu. Berserakanlah kantung cincin Sonic. Tapi karena melihat Tom dan istrinya juga terjatuh, ia pun segera mengambil satu cincin dan membuka gerbang, agar jatuh di tempat yang sedikit empuk. Namun Sonic terjatuh hingga ke bawah gedung. Tom dan istrinya selamat dari gedung itu. Kini Sonic masih diburu oleh Dr. Robotnik, hingga terjadilah kejar-kejaran antara mereka sampai ke Paris dan menuju ke tembok besar Cina, sampai pula ke gurun pasir. Here we go. Room to open it up. I can't lose him. You're not allowed up there. It's one of the 7 wonders. Ketika ingin membuka gerbang Chinsgen berikutnya, Sonic terkena tembakan pesawat doktor dan terluka cukup parah di suatu kota. Tom menemukan kantung cincin milik Sonic yang terjatuh, ia pun membuka gerbang pula menuju tempat Sonic sekarang. Tom berhasil masuk dan melawan Dr. Robotnik di atas pesawatnya dengan tangan kosong, namun Tom kalah dan terjatuh dari pesawat itu. Akhirnya para penduduk di kota itu mulai membantu Tom, mereka semua sangat peduli kepada Sonic, hingga Tom mengatakan bahwa Sonic adalah temannya. Sonic pun terbangun, dan mendapati kekuatan sebenarnya dalam dirinya. His name was Sonic. This was his home. He was my friend.
Ia pun kini balik menyerang Dr. Robotnik, dengan strateginya yang dibantu dengan Tom yang membuka gerbang di belakang pesawatnya Doktor. Something that belongs to me. This is my power, and I'm not. Now you've done it. Guess what, Eggman? I'm not leaving Earth. Sonic melaju dengan kecepatan tinggi menghantam pesawat Dr. Robotnik. Seketika itu, ia terpental ke belakang dan masuk ke gerbang menuju ke dunia jamur tanpa penghuni seorang pun di sana. Mereka pun akhirnya selamat dari ancaman Dr. Robotnik dan mereka kini menjadi teman yang sangat akrab. Did pretty good. Scene selanjutnya, Sonic sekarang tinggal di kediaman Tom, dan memberikan sebuah kamar yang bagus yaitu di atap rumahnya Tom. Membuat Sonic sangat terkesima dan terharu. I can't believe it. How did you? Look at this. Are you kidding? So much. Di scene akhir, kita lihat Dr. Robotnik yang terkurung di dunia penuh jamur tanpa teman seorang pun, tapi ada rencana jahat yang akan dia lakukan selanjutnya. Uninhabited planet. Kita lihat pula seekor tupai yang bisa terbang dan mencari keberadaan seseorang. Kita lanjutkan di Sonic Chapter 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.